Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang metode riset terkait dengan otak manusia. Mohon maaf, hari ini saya belum bisa sinkronus live conference. Insya Allah minggu depan semoga kita bisa bertatap maya secara langsung. Iya. Mendeskripsikan struktur otak, ya, struktur otak yang manusia miliki atau hewan miliki merupakan hal yang sulit, dan lebih sulit lagi memahami cara kerja setiap struktur tersebut. Jadi kalau Anda semuanya belajar tentang struktur otak, itu merupakan hal yang sangat sulit, apalagi kalau ditanyakan kepada dokter maupun ahli bidang yang di bidang membelah otak itu, kalau Anda bertanya, kalau orang yang cerdas itu otaknya bagian mana ya yang lebih menonjol? Oke, itu secara umum. Kemudian ada pertanyaan lebih mendetail, kalau orang yang cerdas hitung-hitungan bagian mana yang menonjol? Kemudian kalau orang yang pintar dalam hafalan bagian mana yang menonjol? Nah, itu sangat sulit dan mungkin belum bisa dijawab ya secara harfiah, secara mendetail tentang hal tersebut. Nah, mungkin nanti ke depan akan ada metode-metode riset untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang hal tersebut ya banyak ditanyakan oleh manusia. Namun secara perkembangan ilmu akan terus dikembangkan. Ya, kalau Anda bertanya, kalau bagian ini yang rusak, ini bagaimana hafalannya, dan itu masih sangat sulit dijelaskan ya. Oke, beberapa kategori metode penelitian fungsi otak. Yang pertama, pencarian kaitan utama antara anatomi otak dan perilaku. Apakah individu yang memiliki perilaku abnormal memiliki anatomi otak berbeda? Ya. Misalnya orang yang berkebutuhan khusus misalnya, apakah secara bentuknya berbeda? Kalau orang yang pintar itu berbeda, orang yang kurang pintar itu berbeda. Nah, hal tersebut sangat memungkinkan orang bertanya-tanya, dan inilah kenapa ditemukan atau diteliti dengan metode riset biopsikologi. Kemudian perekaman aktivitas otak selama perilaku dilakukan, misalnya aktivitas otak sedang merekam saat berkelahi. Apakah berbeda pada saat dengan tidur, pada saat memecahkan masalah, pada saat kuliah online, pada saat mengerjakan tugas online, pada saat membuat desain-desain poster? Nah, apakah berbeda ya kondisi otak pada saat hal-hal seperti itu? Apakah memang pada saat berpikir matematika nanti otak Anda akan membentuk huruf-huruf? Pada saat Anda belajar tentang sejarah, apakah akan menggambarkan bentuk-bentuk rumah-rumah adat pada zaman dahulu? Tentunya tidak seperti itu ya, tidak bisa langsung seperti itu otak itu ya. Kemudian pemeriksaan pengaruh kerusakan otak ya. Pengaruh kerusakan otak bagian mana itu akan diketahui menggunakan metode riset dalam dalam biopsikologi. Kemudian pemeriksaan pengaruh stimulasi area otak tertentu. Idealnya kerusakan otak yang mengakibatkan gangguan perilaku dapat dibolehkan dengan menstimulasi area otak tertentu ya. Ya, idealnya ya. Apakah bisa sempurna seperti itu? Belum tentu. Ya, belum tentu ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi ya kerusakan otak ya. Contoh narkoba itu kan sangat sulit ya, pengaruhnya terhadap otak sulit untuk dihilangkan. Tapi bisa nggak? Ya bisa. Yang lebih parah lagi mempengaruhi otak, lebih parah dari narkoba adalah yang film yang tidak bagus tersebut ya. Jadi kalau disebut film porno itu kan juga sangat mempengaruhi
akan mempengaruhi kerusakan otak, sama dengan narkoba. Ya. Aktivitas otak dan kaitannya dengan perilaku. Yang pertama, Franz Gall, 1800-an, mengamati orang dengan ingatan di atas normal yang matanya agak menonjol. Jadi Franz Gall ini masih tahun 1800-an belum memiliki alat penelitian seperti sekarang ini ya dalam mempelajari otak ya. Dia mengamati orang yang ingatannya cerdas ya, matanya agak menonjol. Dia menyimpulkan bahwa memori verbal ditentukan oleh bagian otak yang terletak di belakang mata, sehingga mata orang tersebut terdorong ke depan. Ya, itu tahun sekian, jadi kita nggak usah menyangkal dulu ya, karena kan tahun sekian, masa sih Pak? Ya itu kan masih namanya juga penelitian itu kan berkembangnya ilmu dari penelitian ya, jadi ya udah kita dengar dulu tahun 1800-an memang baru sampai situ penelitiannya. Kemudian kalau memeriksa orang yang memiliki bakat atau kepribadian tertentu, ia tidak dapat memeriksa otak orang tersebut, sehingga ia berasumsi bahwa tonjolan dan lekukan pada tengkorak berkaitan dengan area otak yang ada di bawahnya. Jadi kan otak kan di atas tuh, jadi di bawahnya. Jadi ya belum bisa disimpulkan secara sempurna ya, karena namanya juga perkembangan ilmu. Kemudian berkembang ke 1900-an ya. Penelitian dilakukan untuk membuktikan keterkaitan otak dengan perilaku dengan mengeluarkan otak yang orang terpandang ya, yang sudah meninggal dan mengamatinya, dan tidak ada kesimpulan yang dapat. Ternyata asumsi hipotesis dari Gall ini setelah diteliti tidak ada pengaruhnya. Misalnya Anda membelah otaknya Einstein, ya sama aja dengan otak manusia biasa, karena kan secara struktur ya seperti itu otak. Jadi kalau hipotesisnya Gall ini mengatakan orang cerdas di belakang mata itu matanya lebih menonjol, ya belum tepat. Itu disangkal di 1900-an ya. Oke. Metode dalam penelitian otak itu ada beberapa macam ya. Ini ada yang biasa dikenal ya di dunia medis, ada CT scan, MRI, EEG, NMIG, dan PET ya, positron emission tomography ya, CT scan, computerized axial tomography, magnetic resonance imaging, elektroencephalografi ya. Oke, sedikit ya. CT scan, computerized axial tomography, merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dari berbagai sudut kecil dari tulang, tengkorak, dan otak. Jadi seperti gambar di sebelah kanan, atau kalau gambarnya belum jelas bisa cari ya gambarnya seperti itu. Atau yang lebih ingin tahu, sharing ya dengan teman-teman dari kedokteran. Kelebihan CT scan: gambar yang dihasilkan memiliki resolusi yang baik dan akurat ya. Jadi gambar yang dihasilkan dari CT scan itu resolusinya cukup baik jikalau dilihat dalam hasilnya ya. Tidak perlu invasif atau tindakan bedah, tidak perlu. Jadi tindakan non bedah untuk CT scan. Kemudian kelebihan yang lain adalah waktu perekamannya cepat. Jadi pada saat proses CT scan itu tidak perlu terlalu lama ya. Gambar yang direkonstruksi dapat dimanipulasi dengan komputer sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi maksudnya manipulasi itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang yang bisa dilihat dari komputer tersebut ya. Namun pastinya selain ada kelebihan, itu ada kekurangannya CT scan ini ya.
yang dikenal dengan paparan radiasi ya akibat sinar X yang digunakan, yaitu sekitar 4% dari radiasi sinar X saat melakukan fotoronsen. Jadi bagi yang punya keluarga hamil ya, jadi harus memberitahukan dulu kalau pada waktu mau CT scan ya, takutnya terkena efek negatif dari radiasi ya. Kemudian munculnya artefak atau gambaran yang seharusnya tidak ada tapi terekam ya, kadang seperti itu ya. Hal ini biasanya timbul karena pasien bergerak selama perekaman. Pasien menggunakan tambahan gigi amalgam atau gigi palsu ya, sendi palsu dari logam, atau kondisi jaringan tubuh tertentu. Kemudian bisa jadi terjadi reaksi alergi pada saat kontras yang digunakan untuk membantu tampilan gambar. Oke, kemudian yang berikutnya adalah MRI, Magnetic Resonance Imaging. MRI merupakan suatu alat diagnostik mutakhir untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh Anda dengan menggunakan medan magnet yang besar dan gelombang frekuensi radio. Dan ini dilakukan tanpa operasi dan menggunakan sinar X atau bahan radioaktif. Selama pemeriksaan MRI akan memungkinkan molekul-molekul dalam tubuh bergerak dan bergabung untuk membentuk sinyal-sinyal. Sinyal ini yang akan ditangkap oleh antena dan dikirimkan ke komputer untuk diproses dan ditampilkan di layar monitor menjadi sebuah gambaran yang jelas dari struktur rongga tubuh bagian dalam. MRI menciptakan gambar yang dapat menunjukkan perbedaan sangat jelas dan lebih sensitif untuk menilai anatomi jaringan lunak dalam tubuh, terutama otak, sumsum tulang belakang, susunan saraf dibandingkan dengan pemeriksaan X-ray biasa maupun CT scan juga jaringan lunak dalam susunan muskuloskeletal seperti otak, ligamen, tendon, tulang rawan, tulang sendi, ruang sendi, seperti misalnya pada cedera lutut maupun cedera sendi bahu. Nah, ini akan cocok ya dengan MRI. Kemudian EEG, elektroencephalogram, merupakan alat untuk merekam aktivitas listrik dari otak dengan menggunakan pena yang menulis di atas gulungan kertas. Tes ini mampu menunjukkan tanda penyakit Alzheimer, tahu ya, Alzheimer, epilepsi ya. Sumber lain menjelaskan bahwa EEG adalah sebuah pemeriksaan penunjang yang berbentuk rekaman gelombang elektrik sel saraf yang berada di otak yang memiliki tujuan untuk mengetahui adanya gangguan fisiologis dari fungsi otak yang dimiliki manusia. PET, Positron Emission Tomography, merupakan salah satu jenis dari alat penelitian riset kedokteran yang dari nuklir ya, yang untuk pertama kali dikenalkan oleh Brownell dan Sweet pada tahun 53. PET merupakan metode visualisasi metabolisme tubuh menggunakan radioisotop pemancar positron. Oleh karena itu, citra atau gambar yang didapatkan, image yang didapatkan, yang diperoleh adalah citra yang menggambarkan fungsi organ tubuh. Fungsi utama PET adalah mengetahui kejadian di tingkat sel yang tidak didapatkan dengan alat pencitraan konvensional lainnya atau yang sebelumnya. Kelainan fungsi atau metabolisme di dalam tubuh dapat diketahui dengan metode pencitraan imaging ini. Hal ini berbeda dengan metode visualisasi tubuh yang lain seperti fotoronsen, komputer fotografi, magnetic resonance image MRI tadi ya, dan single photon emission computer tomography ya. PET scan umumnya untuk mengetahui kelainan pada otak. Selain itu juga bisa untuk mendiagnosis kanker dan
penyakit jantung. Ya, oke, mungkin itu metode-metode riset dalam penelitian tentang otak, ya, sedikit tentang penelitian otak. Silahkan dibaca-baca lagi buku yang Anda miliki atau dari sumber yang lainnya, boleh, supaya lebih mendalam. Minggu depan ya kita akan masuk di sistem panca indera manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.